Oke. Oke, yang lain nih, mana nih? Ridwan udah, Mela udah. Yang lainnya mana nih videonya? Oke. Ini Ponco lagi di jalan atau gimana? Bentar ya bro. Oke, nggak apa-apa. Oke lah, kita mulai ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah bergabung di dalam kuliah pemrograman komputer secara online ini ya, melalui Zoom meeting. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang pemrograman komputer. Sebelumnya kita absen dulu. Saya akan memberikan link di form ya. Via chat. Jadi nanti kalian bisa silakan isi daftar hadirnya. Sebentar. Oke, jadi itu nanti bisa diisi daftar hadirnya. Oke. Selamat datang yang baru bergabung, tolong videonya diaktifkan ya. Oke. Oke, kita mulai saja langsung. Jadi di sini kita akan kelihatan nggak PPT-nya? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang pemrograman komputer. Oke. Sebelumnya, apa kabar nih kalian semua? Sudah lama nggak ke kampus? Betah di rumah ya? Apa kesibukan di rumah? Oke. Ini kenapa tidak ada yang jawab pertanyaan saya ini? Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Oke. Jadi hari ini kita akan mulai belajar tentang pemrograman komputer ya. Oke. Sebelumnya kalian harus tahu kenapa sih kita harus belajar pemrograman komputer kali ini. Karena di era revolusi industri 4.0 saat ini itu sudah bermunculan berbagai macam mesin otomatis yang menggantikan posisi pekerjaan manusia. Seperti itu ya. Contohnya nih, ada mesin ATM. Kalau zaman dulu, itu kita harus pergi ke bank untuk mengambil duit, untuk transfer, ya kan? Nah, sekarang kita nggak perlu repot-repot antri ke bank, nggak perlu repot jauh-jauh pergi ke bank.
nggak perlu antri karena kita di sini sudah disediakan oleh mesin ATM. Bagaimana sih bisa bisa bermunculan mesin ATM karena kemajuan teknologi saat ini. Di era revolusi industri 4.0 ini, kita dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi yang sudah maju ini agar dapat bersaing di negara-negara maju dan berkembang lainnya. Oke, selain mesin ATM juga ada mesin parkir yang tadinya ada petugas parkir di situ. Tapi sekarang sudah digantikan oleh mesin sehingga kita sebagai manusia untuk beberapa tahun ke depan lainnya itu nanti akan semakin sedikit peluang pekerjaan untuk kalian nantinya, begitu kan? Terus mungkin saja untuk 5 tahun yang akan datang nanti akan bermunculan mesin penjual otomatis. Saat ini memang belum ada ya mesin penjual otomatis, tapi tidak mustahil itu akan ada di beberapa tahun kemudian, begitu. Dengan adanya mesin-mesin otomatis seperti ini, maka akan memperkecil peluang, mempersulit pekerjaan yang nantinya akan berpeluang untuk kita kan, seperti itu. Nah, oleh karena itu, mengapa kita harus belajar pemrograman komputer? Karena di sini kita harus melatih keterampilan kita agar kita tidak ketinggalan atau agar kita tetap bisa survive di era revolusi industri 4.0 ini, begitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Yaitu dengan kita sebagai dalang atau sebagai creator yang membuat mesin-mesin tersebut. Oke, nah jadi disinilah kita tujuan jangka panjang dalam belajar pemrograman komputer ini. Oke. Selanjutnya, array. Array, kita belajar tentang array di sini. Kalian sudah belajar pengenalan bahasa C++ ya kemarin. Sekarang kita belajar tentang array. Apa sih array itu? Array yaitu suatu kumpulan pasangan indeks beserta nilai. Jadi array itu suatu deret data yang ada indeksnya dan ada nilainya. Seperti itu ya. Indeksnya itu berupa bilangan bulat. Indeks itu dimulai dari 0 dan berurut seterusnya sampai data yang digunakan. Nah, selanjutnya elemen yang satu dengan yang lain itu memiliki tipe data yang sama. Jadi data array itu bertipe sama. Seperti itu. Nah, array itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada array satu dimensi dan array 2 dimensi. Nah, kita akan belajar array 1 dimensi terlebih dahulu. Dalam melakukan pengaksesan array itu ada 2 cara. Yang pertama, kita harus mendeklarasikan dan menginisialisasi array. Oke ya. Caranya bagaimana? Baris kodenya yaitu seperti yang tertera di sini. Ada tipe di sini yaitu tipe data. Nama itu nama yang kita berikan pada suatu data tersebut dan elemen. Elemen itu jumlah data yang akan kita gunakan. Contohnya seperti ini. Misalkan kita akan memberikan suatu angka atau bilangan, maka di sini tipe datanya yaitu integer. Integer dengan nama nilai dan jumlah elemennya yaitu ada 6 data. Maka di sini kita tulis 6 atau bisa juga kita tulis nilai buka kurung 6 sama dengan nilainya kita sebutkan seperti ini. Jangan lupa ada titik komanya. Oke, yang harus kalian tahu tipe data pada suatu pemrograman komputer itu ada beberapa jenis. Selain integer, itu juga ada apa aja? Ada karakter, ada string, ada float, ada real, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi masing-masing tipe data itu mewakili jenis data yang kita gunakan. Nah,
Selanjutnya di sini contoh yang tadi kita berikan itu ada nilai 80, 90, 95, 97, 88, dan 85. Maka indeksnya yaitu 0 untuk nilai 80, 1 untuk nilai 90, 2 untuk nilai 95, 3 untuk nilai 97, 4 untuk nilai 88, dan 5 untuk nilai 85. Seperti itu. Nah, jadi jika kita ingin mengakses array, maka source code-nya yaitu nama dan indeks. Oke, jadi misal kita akan mengeluarkan bilangan 90, di mana 90 tadi berada pada indeks 1, maka kita buat baris kodenya yaitu nilai 1 sama dengan 90. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke. Contohnya pada Dev C++ yaitu baris kodenya yang akan kita tuliskan di sini pagar include iostream using namespace std in nilai sama dengan 78, 85, 88, 90, titik koma jangan lupa, in main, di mana in main itu merupakan inti dari program tersebut. Kita akan mengeluarkan nilai 88. Maka kita buat cout nilai 2. Kenapa 2 di sini? Karena ini indeksnya 2 di 88. Jadi indeks 0 untuk nilai 78, indeks 1 untuk nilai 85, indeks 2 untuk nilai 88, dan indeks 3 untuk nilai 90. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengeluarkan nilai 88, maka kita berikan kode nilai 2, endline, dan return 0. Return 0 itu untuk apa sih? Return 0 itu untuk mengeluarkan hasil tanpa umpan balik. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada array multidimensi. Array multidimensi itu contohnya yaitu matriks. Jadi matriksnya bisa matriks berapa aja ya, 2x2, 2x3, 3x3, 4x3, dan seterusnya. Nah, kita contoh misalkan ini matriks 2x2, di sini terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Seperti itu ya. Oke. Kalau matriks 3x3 maka terdiri dari 3 baris dan 3 kolom dan seterusnya. Jadi nanti langkah pengaksesan array-nya itu untuk mendeklarasi dan inisialisasi matriks itu tipe data, nama, elemen baris, elemen kolom. Jadi kalau kita tulis integer nilai 1, 2, artinya baris pertama dan kolom kedua. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, ini saya kasih contoh. Gambarnya seperti ini. Jadi, misal untuk menyimpan nilai pada baris ketiga dan kolom kedua. Baris ketiga, 1, 2, 3. Berarti di sini ya, baris ketiga. Dan kolom kedua. Maka di angka 78 ini adalah elemen baris ketiga dan kolom kedua. Maka baris kodenya yaitu kita buat nilai 21. 21 itu apa? Indeksnya. Lihat, indeks barisnya dia indeksnya 2 dan indeks kolomnya yaitu 1. Seperti itu. Nah, contoh di sini adalah contoh untuk membuat matriks 2x2. Kita langsung ke in main, program utamanya, in array, MD, namanya array MD, multidimensi, 22 artinya matriks 2x2, kita tulis di sini bilangannya ada 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya kita buat programnya yaitu cout array MD 00, ini artinya pada baris pertama, kolom pertama ya, ini indeksnya 00, terus ini indeksnya 01,
terus di sini indeks 10 dan indeks 11. Maka output yang keluar itu seperti ini, 2, 4, 6, 8, itu berupa matriks seperti itu. Oke, selanjutnya dari matriks yang kita buat tadi, kita akan mengeluarkan nilai pada indeks 01. Jadi saat dia dibuat matriks, maka di sini kalau kita buat 2, 4, 6, 8 pada indeks 01, itu yang akan keluar adalah angka 4 di sini. Karena 2 di sini indeksnya 00, 4 di sini indeksnya 01, 6 itu indeksnya 10, dan 8 indeksnya 11. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Selanjutnya, selain matriks, array multidimensi itu contohnya juga yaitu tipe karakter. Karakter yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan suatu karakter. Karakter itu berarti berupa kata-kata ya, seperti itu. Nah, fungsi-fungsi string yang digunakan pada karakter itu ada strcpy, artinya mengcopy kata dari source ke dalam dash. Kalau strncpy, bedanya strcpy dan strncpy, kalau strncpy itu dia mengcopy kata dari source ke dalam dash sebanyak n karakter. Jadi ada batas minimal yang kita berikan, seperti itu. Kalau strncat itu menambahkan string dari source ke string dash di posisi akhir sebanyak n karakter. Itu kalau strncat. Jadi strcat dan strncat sebenarnya sama, hanya bedanya beberapa karakter yang kita copy untuk strncat, seperti itu. Kalau strcmp itu membandingkan string dari source 1 dengan string dari source 2. strncmp itu berarti membandingkan string dengan string S1 dengan string S2 beberapa karakter, seperti itu. Kalau strlen itu menghasilkan panjang dari string S. Oke, jadi ini fungsi-fungsi string yang akan kita gunakan dalam array multidimensi karakter, seperti itu. Contohnya seperti ini nih. Kita akan mengincludekan string.h using name std in main. Karakter kata yang pertama itu kita tulis alfabet, jadi nanti akan muncul alfabet. Terus karakter kata yang kedua itu hanya 4, dimana kita mengcopy kata 2 itu hanya A, B, C, D-nya saja, seperti itu. Maka kita cout kata 1 n-line, cout kata 2 n-line, get char, return 0, titik, koma. Maka yang keluar di sini adalah alfabet dari karakter kata 1 dan ABCD dari copy ABCD dari fungsi strcpy yang kita gunakan, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang mau ditanya, silahkan kita akan kuis menggunakan quizzes. Ini kodenya. Oke, ini kodenya ya, 64686. Silakan kalian masuk sekarang. Oke, sudah masuk quizzes semua belum? Belum, Bu. Bentar, Bu. Saya tulis di chat ya, kode quizzesnya 646868. Oke, ini hanya 10 soal. Oke, kita mulai ya quiznya. Jadi di sini ada 12 mahasiswa yang sudah bergabung. Dan Shirley masih memimpin di urutan pertama dengan skor 2410. Diikuti Dava di posisi kedua dengan skor 2350. Oke, masih bisa dibalap nih. Di urutan ketiga ada Vegi dengan skor 1720 ya. Oke.
Sampai sejauh ini masih belum ada perubahan posisi. Yang pertama masih Charlie, yang kedua masih Dava, dan yang ketiga masih Vegi ya. Oke, yang lainnya ayo dong disusul. Oke, sudah mulai ada perubahan posisi di sini. Namun posisi pertama masih dipegang oleh Charlie, posisi kedua ada Ponco, dan yang ketiga ada Dava. Oke, yang lainnya silakan menyusul. Oke, terjadi perubahan kembali. Di sini posisi pertama masih Charlie, hebat sekali. Yang kedua ada Sofwa dan yang ketiga ada Dava. Oke. Oke, ini di posisi ini tidak disangka-sangka. Juara pertama itu diraih oleh Ajeng, yang kedua ada Charlie, dan yang ketiga ada Sofwa. Oke, terima kasih ya atas partisipasinya. Selamat untuk yang juara 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian semua sudah mengikuti kuliah daring pemrograman komputer pada hari ini. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di luar mata kuliah hari ini ya. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Wabarakatuh. Oke.